Optic, CD Nazarena, reflection in a plane mirror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, berjumpa lagi dengan saya Siti Nazarina dengan NIM 180204022. Saya merupakan mahasiswi di jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemantulan pada cermin datar. Untuk itu, disimak terus ya videonya. Check it out. Halo sahabat fisika, saatnya penjelasan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu cermin datar. Cermin datar merupakan cermin dengan permukaan yang datar tanpa ada sisi cekung ataupun cembung. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari cermin datar. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada permukaan yang datar dan di belakangnya juga memiliki permukaan yang datar tanpa ada posisi cekung atau cembung. Nah, pertanyaannya, mengapa pada cermin datar sering dipasang pembatas di bagian belakang cermin? Nah, ini berguna untuk pemantulan cahaya agar cahaya tidak menembus ataupun tidak terbias melalui belakang cermin. Namun pemantulannya nanti akan masuk ke dalam cermin dan langsung akan dibiaskan ke arah depan. Artinya tidak ada cermin yang terbuang melalui daerah belakang cermin. Nah, untuk itu pemantulan pada cermin ini kita akan jelaskan pada penjelasan berikutnya. Nah, oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih pemantulan pada cermin datar. Nah, penjelasan tersebut akan saya sisipkan slide-nya sehingga teman-teman dapat lebih mudah memahami penjelasan dari pemantulan pada cermin datar. Nah, berikut adalah slide. Nah, teman-teman, pada slide yang teman-teman lihat di situ terdapat seorang bayi yang berada di depan cermin. Ini ya, khususnya cermin datar. Nah, pastinya kita akan bertanya bagaimana sih cermin ini dapat memantulkan cahaya sehingga wajah si bayi seolah-olah berada di dalam cermin nih teman-teman. Dan apakah yang berada dalam cermin ini si bayinya atau si gambar atau cahaya dari si bayi? Nah, penjelasan tentang pemantulan ini ya akan saya bahas dalam bentuk grafik atau chart ya. Di sini teman-teman saya telah menyiapkan garis horizontal ya dan garis vertikal. Ada dua garis secara vertikal, di mana satu saya simbolkan dengan tanda panah dan satu lagi merupakan garis vertikal ya. Nah, garis vertikal ini merupakan gambaran daripada cermin datar dan garis yang ada tanda panah ya, itu merupakan objek ya atau simbol ataupun benda yang kita letakkan di depan cermin dengan arah pencahayaan ya atau arah pemantulan agak sedikit memiliki sudut ya teman-teman, ini dengan sudut tertentu. Namun teman-teman yang harus diingat bahwa objek yang berada di depan cermin itu tidak mesti ya teman-teman, tidak mesti menghasilkan cahaya. Bisa saja objek yang berada di depan cermin itu dia menyerap ya ataupun memantulkan cahaya yang berasal dari lampu ataupun dari sinar matahari. Nah, selanjutnya ketika objek kita letakkan di depan cermin maka akan memberikan sinar datang ya teman-teman. Kemudian ketika sinar datang itu yang saya simbolkan dengan tanda panah berwarna kuning menabrak ataupun menuju ke depan cermin akan membentuk sinar bias atau sinar pantul dengan sudut ya teman-teman, dengan sudut yang sama besar. Ingat ya teman-teman, sinar datang ketika dia menuju ke depan cermin akan menghasilkan sinar bias dengan sudut yang sama besar. Nah, selanjutnya di sini juga ada garis normal ya teman-teman. Garis normal ini berguna untuk melihat apakah dia mendekati garis normal ataupun menjauhi garis normal. Ini merupakan garis khayal yang secara nyata tidak bisa dilihat ataupun sebenarnya garis ini tidak ada. Cuman ini untuk memudahkan kita dalam memahami pemantulan cahaya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan arah ya teman-teman, arah yang sejajar. Yang tadi kita berikan dengan sudut tertentu, sedangkan sekarang kita berikan arah yang sejajar teman-teman. Arah yang sejajar dengan arah ataupun objek benda sehingga ingat teman-teman, seperti yang saya jelaskan bahwa sudut yang dihasilkan tetap sama dengan sudut datang ya, sudut bias itu tetap sama dengan sudut datang sehingga pada saat objek yang kita berikan itu sejajar ke arah depan cermin maka sudut yang terbentuk adalah 0 derajat teman-teman, 0 derajat karena sudut bias dan sudut datangnya sama besar.
Nah, kemudian apabila cahaya tersebut diteruskan ke arah belakang cermin, maka di sini teman-teman akan terjadi titik perpotongan ya. Titik perpotongan. Nah, saya simbolkan angka 1 dan angka 2 itu merupakan pembiasan pertama teman-teman dengan sudut tertentu, dan pembiasan yang kedua itu tanpa sudut, artinya sudutnya 0 derajat. Sehingga ketika cahaya tersebut atau pemantulan tersebut diteruskan ke belakang cermin, maka cahaya atau pemantulan tersebut akan menjadi atau akan membentuk titik potong di belakang cermin teman-teman, seperti yang telah teman-teman lihat. Nah, ketika titik potong ini telah terbentuk, maka disinilah akan terbentuknya bayangan teman-teman. Nah, selanjutnya bayangan ini akan memiliki jarak teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke jarak, kita harus tahu dulu nih sifat bayangan. Yang pertama adalah maya, yang kedua adalah tegak, ya, yang ketiga adalah jaraknya sama, ukurannya sama dan terbalik ya ke kanan ataupun ke kiri. Nah, maksud dari maya itu merupakan bayangannya itu teman-teman tidak nyata. Sekali lagi, bayangannya itu tidak nyata. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, saya sudah mencoretnya dengan tanda warna hitam pada bagian mata si bayi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ketika si bayi berada di depan cermin, ketika mata kanannya berada di depan cermin, maka yang ditimbulkan dari dalam cermin ataupun gambar ya, wajah si bayi yang dipantulkan ya, dari dalam cermin itu akan memantulkan mata kiri teman-teman. Artinya di sini terjadi terbalik ya, terbalik ke kanan ataupun ke kiri. Bukan berarti terbalik ke atas atau ke bawah teman-teman. Misalkan teman-teman berdiri di depan cermin. Ketika teman-teman berdiri, bukan kepala teman-teman itu berada di bawah, bukan. Tapi itu mungkin akan terbalik posisinya. Ketika teman-teman melihat di secara nyata ya, atau secara langsung itu sebelah kanan. Tapi ketika kita berada di depan cermin, maka gambar kita ataupun wajah kita yang berada di depan cermin itu akan terbalik ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan objek yang kita letakkan. Kemudian yang pertama adalah maya ya, atau tidak nyata. Yang kedua adalah tegak teman-teman. Artinya tidak ada terjadinya kebalikan ya. Jadi sehingga jangan salah lagi nih teman-teman. Ingat sekali lagi, tidak pernah gambar ataupun objek yang berada di depan cermin itu terbalik teman-teman. Yang ketiga itu jaraknya sama. Nah, di sini apabila objek yang saya letakkan di depan cermin dengan jarak 10 cm, maka objek selanjutnya ataupun bayangan yang berada di belakang cermin itu akan menunjukkan jarak sebesar 10 cm. Yang saya simbolkan dengan S aksen ya teman-teman. Itu merupakan jarak bayangan, jarak ketika kita teruskan ke belakang cermin. Kemudian selanjutnya ukurannya sama ya, itu memang harus ya teman-teman, karena objeknya itu berada di depan cermin. Kemudian terbalik ke kanan dan ke kiri ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, pertanyaannya nih, bayangan nyata itu gimana sih? Dan bayangan maya ya, bayangan nyata dan bayangan maya. Nah, di slide ini saya telah menjelaskan bahwa bayangan nyata yaitu bayangan yang bisa teman-teman tangkap ya. Artinya bukan teman-teman tangkap nih, tapi bayangan itu bisa ditangkap oleh layar, yang merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan nih, perpotongan langsung sinar-sinar cahaya. Artinya bayangan nyata itu bisa ditangkap oleh layar. Sedangkan bagi bayangan maya merupakan bayangan yang tidak bisa ditangkap oleh layar. Sehingga bayangan ini terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar cahaya teman-teman. Nah, contoh dari bayangan nyata merupakan LCD proyektor teman-teman. Ketika teman-teman memantulkan LCD proyektor ke arah ke arah papan ya, ataupun ke arah ke arah layar ya teman-teman, ke arah layar, maka LCD proyektor ini akan memantulkan cahaya sehingga teman-teman dapat membaca tulisan, gambar, foto, chart dan lain sebagainya pada layar yang telah disediakan. Sedangkan apabila teman-teman melihat dari dalam LCD-nya, maka teman-teman tidak akan melihat adanya gambar di situ. Artinya di sini gambar dapat ditangkap oleh layar ya, atau bayangan sendiri dapat ditangkap oleh layar. Selanjutnya bayangan maya teman-teman. Bayangan maya tidak bisa ditangkap oleh layar. Contohnya itu adalah cermin. Ketika Anda bercermin di depan cermin, maka bayangan Anda hanya akan terlihat di depan cermin. Tapi apabila Anda berada di layar, maka bayangan Anda tidak akan dapat dilihat di atas layar karena adanya bayangan maya. Artinya bayangan yang tidak bisa ditangkap oleh layar teman-teman. Nah, selanjutnya ya, kita akan melihat bagaimana sih hubungan antara pemantulan cermin datar dengan sifat-sifat cermin datar yang saya akan praktikumkan pada proses berikut ini.
Nah, baiklah teman-teman ya, kita akan melihat bayangan yang dihasilkan oleh dua cermin ya. Teman-teman bisa melihat bayangan itu yang dihasilkan sampai dengan 4 ya, 4 bayangan ya. Teman-teman bisa melihat ada 1, 2, kemudian di belakangnya ada 4 bayangan. Artinya, ketika objek ini kita letakkan di antara dua cermin datar, maka bayangannya itu unlimited teman-teman. Artinya, bayangannya itu tidak akan misalnya ada 6, ada 4, tidak terhitung. Artinya dia bisa saja melebihi target ataupun unlimited, artinya berketerusan. Mengapa? Karena ketika dua cermin ini berada saling berhadapan, maka teman-teman, ini cermin pertama ya teman-teman. Cermin pertama akan membiaskan bayangan kepada cermin kedua, dan selanjutnya cermin kedua juga akan membiaskan bayangan ke cermin pertama, sehingga di sini terjadi pembiasan secara kontinu dengan arah yang berlawanan, sehingga bayangan pun yang dihasilkan itu secara unlimited teman-teman. Artinya tidak ada pembatasan jumlah ataupun banyaknya bayangan yang akan tercipta. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan nih dua cermin ini untuk melihat berapa banyak ya jumlah bayangan yang dihasilkan apabila diberikan dengan sudut tertentu. Sedangkan ini pada sudut 0 derajat ya teman-teman. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, sejajar ya. Ini jika bagian atas dengan cermin ini diberikan sudut, maka ini merupakan sudut 0 derajat ya teman-teman, sehingga bayangan yang dihasilkan itu unlimited. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa macam sudut dan kita akan melihat jumlah ataupun banyak bayangan yang dihasilkan. Oke, terus disimak ya, penjelasannya akan saya berikan pada praktikum berikutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat pemantulan pada cermin dengan sudut tertentu ya, artinya sudutnya telah kita sediakan. Nah, sudut yang pertama yang kita gunakan adalah sudut 30 derajat ya teman-teman. Kita akan meletakkan objek di depan sudut 30 derajat. Nah, sudut di depan 30 derajat. Berapa banyak bayangan yang dihasilkan ya? Teman-teman bisa melihatnya. Nah, objeknya ya di sudut 30 derajat. Nah, teman-teman bisa melihatnya ya. Saya akan memutar ke samping kiri dan samping kanan. Nah, sangat banyak ya teman-teman ya. Sangat banyak bayangan yang dihasilkan pada sudut 30 derajat ya. Nah, banyaknya bayangan yang dihasilkan pada sudut 30 derajat kita dapat menghitungnya dengan persamaan, yaitu N sama dengan 360 per alfa ya teman-teman, diper dengan sudutnya, besar sudut yang kita berikan, dikurangi dengan 1. Yang pertama kita akan menghitung jumlah ataupun banyak bayangan pada sudut 30 derajat. Mohon maaf teman-teman, ini saya agak sedikit kesusahan melihat bayangan yang dihasilkan, ada berapa jumlah bayangan, namun kita akan menghitungnya untuk lebih sinkron ya teman-teman. Nah teman-teman, ini pada sudut 90 derajat ya, semakin sedikit jumlah bayangan yang dihasilkan. Artinya apa teman-teman? Terbukti bahwa semakin besar sudut yang dihasilkan, maka jumlah bayangannya semakin sedikit. Misalkan kita memberikan sudut 180 derajat ya, bahkan tidak ada lagi bayangan yang dihasilkan atau pemantulan pada dua cermin ini tidak ada. Sedangkan jika kita memberikan sudut-sudut tertentu ya, kita bisa melihat ini teman-teman, dari sudut 180 derajat, kemudian kita bertolak ke sudut 90 derajat ya teman-teman, sudut 90 derajat. Kemudian kita perkecil lagi teman-teman ya, perkecil lagi sudutnya ya, perkecil lagi. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri bayangan yang dihasilkan itu semakin banyak pada kedua sisi cermin ya, sampai ketika sudutnya semakin kecil dan semakin kecil, maka bayangannya pun semakin banyak hingga sudutnya berada di 180 derajat, maka bayangan tidak terlihat lagi. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa semakin banyak sudut teman-teman, sekali lagi, semakin banyak ataupun semakin besar sudut yang kita berikan, maka jumlah bayangan semakin sedikit. Dan semakin kecil sudut yang kita berikan, maka jumlah bayangan semakin banyak teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan praktikum ini di rumah karena ini sangat sederhana. Dan ya sekali lagi teman-teman dapat mencari rumus untuk bayangan secara mudah, yaitu dengan N sama dengan 360 diper 360 itu luas busur ya, artinya sudut secara keseluruhan itu 360 derajat diper dengan sudut alfa yang kita berikan apabila kita menggunakan sudut dikurangi dengan 1. Baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan beberapa contoh soal sehingga teman-teman dapat menyelesaikan dengan baik dan benar. Baiklah teman-teman, untuk contoh soal yang pertama ya,
berapa jumlah bayangan yang dibentuk dari sebuah benda yang diletakkan di antara dua cermin yang membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini ditanyakan ya pada kita sudut ya, berapa banyak atau berapa jumlah ya bayangan yang dihasilkan pada sudut. Ingat teman-teman, sudut alfanya 30 derajat. Maka penyelesaiannya yaitu N sama dengan 360 diper dengan sudut alfa dikurangi 1. 360 diper 30 sama dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 11 bayangan teman-teman. Ingat, pada sudut 30 derajat bayangan dihasilkan sebanyak 11 bayangan. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu sama saja ya teman-teman. Berapa jumlah bayangan yang dibentuk pada sudut 45 derajat. Nah, penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus alfa ya, 360 diper dengan alfa dikurangi dengan 1 sehingga menghasilkan 7 bayangan. Nah, terbukti ya teman-teman bahwa semakin besar sudut yang diberikan maka jumlah bayangan pun semakin kecil. Artinya di sini berbanding terbalik dengan jumlah sudut ya, atau jumlah bayangan teman-teman. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemantulan pada dua cermin datar dengan sudut tertentu akan menghasilkan jumlah bayangan sebanyak sudut ataupun sebanyak perhitungan sudut yang telah kita berikan. Artinya, nah, bagaimana teman-teman penjelasan tentang pemantulan pada cermin datar? Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih, dadah.